pertanyaan saya muncul dari tafsir itu. Dari mana Kemenak tahu bahwa Yudas yang disalibkan? 3 pertanyaan saya di awal, Pak Ustadz masih bingung. Pertanyaan muncul, pertanyaan keempat. Jangan tambah bingung, Pak Ustadz. Dari mana Kemenak tahu kalau Yudas yang disalibkan? Apakah Kemenak hidup di abad pertama? Kan enggak. Apakah Kemenak hidup di abad pertama lalu menyaksikan bahwa Yudas yang disalibkan? Sekarang gini, ya, itu pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, muncul sistematika teologis lagi. Ya, muncul pertanyaan kelima. Kalau Yudas yang disalibkan, Yudas disalibkan di tempat yang namanya apa, Pak Ustadz? Coba jawab pertanyaan saya. Coba kamu pertanggungjawabkan perkataan Kemenak ini, ya. Tafsir Kemenak ini. Yudas disalibkan di suatu tempat yang namanya apa? Kalau memang Yudas yang disalibkan, Yudas disalibkan di tempat yang namanya apa? Jawab. Jangan kemana-mana, Ustaz, ya. Nah, itu sejarah, data sejarah. Kalau Al-Quran tidak tunjukkan, data sejarahnya mana? Kalau data sejarah tidak ada, coba pertanggungjawabkan perkataan itu, ya kan? Nah, sekarang kita mau bahas tentang Isa dengan Yesus ini sama atau tidak. Nah, ini saya akan jawab sesudah Pak Ustadz menjawab pertanyaan saya. Karena ini pembahasan yang panjang. Kalau Pak Ustadz tidak bisa membuktikan Yesus itu tidak disalibkan, dan tidak ada data, hanya asal klaim, berarti data saya lebih kuat dong. Ya. Kalau Al-Quran tidak bisa membuktikan dan Pak Ustadz tidak bisa mempertanggungjawabkan tafsir Kemenak, berarti data saya lebih kuat dong. Ya, gitu dong logikanya. Nah, kalau Pak Ustadz sudah tidak bisa, sudah lemah, tidak kuat lagi, baru kita lanjut. Isa Al-Masih dengan Yesus sama atau tidak? Ya, nanti saya jelaskan di awal. Ini panjang nih. Karena bicara tentang Al-Masih ini akan panjang. Ini bicara tentang kristologi ini. Ya, gampang itu Pak Ustadz. Selesaikan dulu 4 pertanyaan saya. 5 pertanyaan saya belum selesai itu. Awas jebakan Batman Ustadz. Ya, hati-hati dengan RK, banyak jebakan. Silakan Ustadz, tafadhol. Oke, teman-teman. Tunggu ya. Jangan nangis Ustadz, jangan geruduk. Saya mau ngakak, teman-teman. Ngakak kenapa? Ternyata RK lebih percaya tafsir Kemenak daripada Bible dan Al-Quran. Iya, baru tahu saya ya. RK lebih percaya tafsir Kemenak daripada Bible-nya dan Al-Quran gitu. Terus dari mana Kemenak menyebutkan kalau di tafsir itu adalah Yudas Iskariot? Sebenarnya bukan Kemenak doang, ya. Ada juga dari tafsir Ibnu Katsir Yudas Iskariot juga. Tapi apakah ada kubawa di dalam pembahasanku? Nggak ada, karena aku udah tahu kamu pasti mengarah ke situ, ya. Makanya ku jawab pakai Al-Quranku. Lalu bagaimana Al-Quran menjawab? Sesuai dengan Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, ya. Aku tidak mengambil pendapat siapapun, ya, tapi aku mengambil dari dalil Al-Quranku. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ya, di situ Allah memerintahkan Nabi Isa turun kedua kalinya untuk menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Apa saja? Salah satunya penyalipan. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Enggak ada aku bawa tafsir Kemenak, tafsir Ibnu Katsir, tapi langsung dari dalil Al-Quran, ya. Tapi sayangnya teman-teman, RK kagak percaya Al-Quran, kagak percaya Bible-nya, tapi lebih percaya kepada tafsir Kemenak gitu ya. Baru tahu saya teman-teman. Sebenarnya kalau saya bahas Bible-nya tentang masalah penyalipan juga ada gitu ya, yang mengindikasikan ke arah Yudas Iskariot. Tapi aku nggak mau bahas itu, nggak mau gitu. Karena aku tahu framingnya seperti apa dan perkataanmu seperti apa sudah di dalam otakku itu RK. Ya udah. Makanya aku jawab nggak pakai pendapat Ibnu Katsir atau tafsir Kemenak, tapi langsung dari dalil Al-Quran. Mau kau bantah gitu dalil Quranku? Ayo, betul nggak nanti Nabi Isa menjelaskan pada saat ia datang kedua kalinya? Betul, di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63.
tidak disebutkan nama, ya di situ Allah kenapa tidak menyebutkan nama? Itu ada rahasianya teman-teman. Kalau disebutkan nama, ya nggak perlu lagi Nabi Isa turun kedua kalinya. Udah tahu kita diserupakan dengan siapa Nabi Isa itu. Kenapa Allah tidak menyebutkan sebuah nama di dalam Al-Quran? Karena Allah ingin Nabi Isa sendiri nanti yang menjelaskan kepada manusia dengan siapa dia diserupakan. Gitu, RK. Ngapain disebutkan sebuah nama? Memang masalah penyalipan itu nggak penting bagi kami. Apa pentingnya? Mau diserupakan dengan RK sekalipun nggak penting bagi Islam. Nabi Isa diserupakan di tiang salib dengan RK. Masa bodoh kami? Masa bodoh? Atau Nabi Isa di tiang salib diserupakan dengan Saifuddin Ibrahim. Masa bodoh kami? Nggak ada hubungannya dengan akidah kami itu masalahnya. Nggak ada RK. Ya, nggak ada.